Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan terutama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang juga hadir dalam majelis yang mulia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah karunia yang sangat besar kepada kita semua. Kita masih berada di satu bulan yang sangat agung, bulan yang mulia, bulan Muharram. Bulan yang dalam beberapa hadis, dalam beberapa riwayat, bulan ini dinisbatkan sebagai bulannya Allah. Afdhalus shalah ba'dal faridah sholatul lail wa afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nabi bersabda, kata Nabi, sebaik-baik salat selepas sholat fardu adalah sholat malam. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan Syahrullahil Muharram, yaitu puasa di bulannya Allah, bulan Muharram. 12 bulan semua bulannya Allah. Bukan hanya Muharram saja bulannya Allah, tapi dalam hadis Muharram dikhususkan mendapatkan satu kemuliaan, diidhofahkan, disandarkan kepada Allah. Ini kata para ulama menunjukkan karena agungnya bulan Muharram. Maka bulan ini bulan yang mulia. Kita memperhatikan amal-amal di bulan ini, itu pun juga mendapatkan amal pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lanjutan yang akan kita dengarkan daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40-an hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pagi hari ini kita akan membaca hadis yang ke-38, Al-Haditsus Tsamin wa Tsalasun, hadis yang ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb
Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Wala in sa'alani la u'tiyannah wala in ista'adzani la u'idannah. Rawahul Bukhari. An Abi Hurairah diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau telah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah taala, qala, Allah telah berfirman, man barang siapa ada yang memusuhi li bagi aku waliyan kekasihku, faqad adzantuhu, maka sungguh aku telah memberitahu, mengiklankan kepada dia bil harbi, dengan peperangan. Wa ma taqarraba, tidaklah mendekat ilayya kepada aku abdi hambaku bisyai'in, dengan sesuatu, ahabba yang lebih mencintakan ilayya kepada aku, mimma daripada apa, iftaradtuhu yang aku fardukan alaihi kepadanya. Wala yazalu, tidak henti-hentinya abdi hambaku, yataqarrabu, dia mendekat ilayya kepada aku, bin nawafil, dengan mengerjakan amal-amal nafil, amal sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku pun cinta kepada dia. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku cinta kepada dia, kuntu, maka aku akan menjadi sam'ahu, pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu, dan aku menjadi matanya, alladzi yubsiru bihi, yang dia melihat dengannya. Wa yadahu, dan aku menjadi tangannya, allati yabtushu biha, yang dia bergerak menggunakan tangannya. Warijlahu, dan aku menjadi kakinya, allati yamshi biha, yang dia berjalan dengan kaki tadi. Wala in sa'alani, dan sungguh apabila dia meminta kepadaku, la u'tiyannahu, sungguh aku akan berikan kepadanya. Wala in ista'adzani, dan sungguh apabila dia minta perlindungan kepadaku, la u'idannah, sungguh aku akan berikan perlindungan kepadanya. Rawahul Bukhariyu, rawahu, telah meriwayatkan hadis Al-Bukhariyu, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadirin yang mulia, ini hadis yang sangat agung, hadis yang sangat penting di dalam Islam, tentang bagaimana mengamalkan amalan-amalan fardu dan sunnah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua. Ada kalanya perintah itu tegas, perintahnya ada nada ancaman. Kalau tidak dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan mendapatkan dosa. Maka ini perintah tegas, itu namanya fardu atau wajib. Kemudian yang kedua, ada perintah yang tingkatannya di bawah itu. Perintah juga tapi tidak terlalu keras, tidak terlalu tegas. Maka itu dinamakan dengan amal nafil atau amal-amal sunnah. Maka dalam hadis ini, itu yang diterangkan bagaimana keuntungan seseorang yang mau taat pada Allah dengan cara dia mengamalkan perintah Allah, baik berupa amal fardu ataupun amal-amal sunnah. Diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dari zahir hadis ini bisa kita fahami bahwa ini adalah hadis qudsi, hadis yang disandarkan kepada Allah. Jadi setiap lafaz hadis yang disampaikan oleh Nabi, Allah telah berfirman, maka berarti hadis itu menjadi hadis qudsi, firman Allah selain Al-Quran. Jadi ada hadis-hadis yang dikategorikan menjadi firman Allah tetapi bukan Al-Quran. Maka hadis ini secara zahir Nabi Shallallahu alaihi wasallam
langsung nisbatkan hadis ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku mengumumkan perang dengannya. Ini betul-betul ancaman. Siapa yang mengganggu, menyakiti orang-orang yang dekat dengan Allah. Wali di sini yang dimaksud adalah orang-orang yang mereka ditafsirkan oleh para ulama. Wali itu siapa? Man tawallallah bit-tha'ah wat taqwa fatawallallahu bil hifzi wan nusrah. Orang yang mereka dekat dengan Allah dengan cara mereka itu menjalankan amal-amal ketakwaan pada Allah. Mereka menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Akhirnya ketika mereka menjaga perintah Allah, akhirnya mereka pun dijaga oleh Allah dan mereka pun selalu diberikan pertolongan oleh Allah. Itu wali. Al-Imam An-Nawawi dalam beberapa tempat beliau pun juga memberikan pemahaman yang lain bahwa wali itu yang dimaksud adalah al-mu'minun, orang-orang beriman. Maka siapapun orang-orang beriman, maka maknanya dia adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak dikatakan wali? Satu orang beriman saja dalam satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan, selagi dunia ini masih ada satu orang beriman, masih ada satu orang Islam yang mengucapkan Allah, Allah, maka dunia tidak akan dikiamatkan oleh Allah. Kita sekarang memandang ada wali bisa terbang, katanya itu wali. Ada orang yang hebat. Lah apakah ada kira-kira orang yang mana, coba kita bayangkan satu orang Islam, satu, bukan dua, bukan 100, bukan 1000, bukan sejuta. Satu orang selagi masih ada yang Islam di dunia ini, maka dunia tidak akan dikiamatkan oleh Allah. Maka orang yang seperti ini apakah tidak pantas dikatakan sebagai wali? Dunia masih berputar, matahari masih bersinar, bulan pun masih berada di langit, tidak jatuh ke bumi, tidak dihancurkan langit, tidak dihancurkan bumi oleh Allah. Itu baru asbab keberkahan satu orang Islam yang mengucapkan Allah, yang kenal dengan Allah, maka ini adalah hakikat walinya Allah. Nah, jadi wali itu ada tingkatan-tingkatan. Kalau sudah orang itu mengganggu orang-orang yang dekat dengan Allah. Dalam satu riwayat tadi, man adali waliyan. Dalam riwayat lain, man ahanali waliyan. Siapa yang menghina, merendahkan wali-waliku. Orang yang betul-betul takwa pada Allah. Wali itu orang yang takwa menjalankan perintah Allah. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku wali, tapi kemudian dia malah tidak mengamalkan perintah Allah, yaitu bukan wali. Wali itu syaratnya, lanjutan hadis ke depan, fardu dia amalkan, sunnah dia terapkan dalam hadis, itu wali. Maka siapa yang menyakiti wali-wali Allah, berarti dia mengajak berperang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau memberikan penekanan bahwa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang bahwa bukan hanya memusuhi wali-wali Allah saja kemudian kok orang itu mengajak berperang pada Allah. Tidak. Semua maksiat-maksiat yang dikerjakan oleh manusia, kalau dia mengerjakan maksiat tadi, maka banyak hadis menerangkan berarti dia muharabatun lillahi azza wa jalla. Kok maksiat berarti ngajak perang dengan Allah. Maka dalam beberapa riwayat tentang riba, hadis tentang riba, ayat-ayat Al-Quran tentang riba, maka Allah katakan fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Kok kalian makan riba, kata Allah, fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih, berarti kalian mengumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Jadi maksiat-maksiat bukan hanya menyakiti wali, semua maksiat apapun itu, entah maksiat itu besar ataupun kecil, hanya saja semakin besar itu maksiat berarti dia semakin berani menantang Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lah orang kalau sudah yang ditantang itu Allah, hasilnya ya tidak ada yang dia dapatkan kecuali kehancuran. Maknanya orang yang tidak taat pada Allah, menyakiti, mengganggu, tidak beradab kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, maka dipastikan dia akan hina di dunia, apalagi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi di sini yang perlu difahami, tentu wali-wali itu, orang-orang yang dekat dengan Allah, tidak boleh diganggu memang dalam urusan wilayahnya dia, karena kedekatan dia dengan Allah. Dia nggak ada salah apa-apa terus kok diganggu, nah itu bermasalah besar. Maka ketika kita melihat ada orang soleh, kok orang itu jaga amal fardu, sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia terapkan dalam kehidupan dia sehari-hari, itulah wali. Maka berhati-hatilah dengannya, jaga hubungan baik dan jangan kita sampai su'ul adab, buruk adab kepada dirinya. Tapi nanti kalau ada urusan-urusan yang berkaitan dengan hukukul adami, maka di sini para ulama memberikan satu perincian. Bukan berarti nanti ada orang yang soleh, yang kita lihat dia ini takwa pada Allah, tapi misalkan dia ada hak-hak kita yang tidak dia tunaikan. Hutang tidak dia bayar, barang kita dia ambil, apakah kemudian kita nggak boleh lapor? Secara hukum ditanya boleh atau tidak boleh. Maka di sini tentu sampai diterangkan panjang lebar oleh para alim ulama, kalau seorang sampai tingkatan wali sekalipun, kalau memang ada haknya dia yang ada pada diri orang tadi, kemudian dia lapor, dia sampaikan, dia buat jalur yang memang itu masih diizinkan untuk dirinya, itu diperbolehkan. Tapi hukumnya boleh, bukan wajib. Karena setiap hak apapun, kalau seumpama misalkan orang tadi merelakan haknya, maka itu tentu pahalanya jauh lebih besar. Maka di sini yang dimaksud mengganggu atau menyakiti wali dari segi kedekatan dia dengan Allah. Dia nggak salah apa-apa, tahu-tahu digibah. Dia nggak buat apa-apa, tahu-tahu disakiti. Maka orang yang seperti ini mendapatkan resiko yang berbahaya dalam kehidupan dia, baik dunia apalagi nanti di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tadi kata Allah berfirman, siapa yang memusuhi wali-waliku, siapa yang memusuhi waliku, maka dia telah mengumumkan perang kepadaku. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah mendekat kepada aku seorang hamba, tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan suatu perkara yang lebih mencintakan kepada aku, melebihi dia mendekat kepada aku dengan apa amal-amal yang aku fardukan kepada dirinya. Ini yang pertama. Kalau seseorang ingin dekat dengan Allah, tidak ada cara yang lebih disukai oleh Allah melebihi dengan cara orang tadi mengamalkan amal-amal fardu. Jadi amal fardu dijaga, itu cara yang paling cepat mendekatkan diri pada Allah. Maka nggak ada ceritanya tadi kok wali nggak sholat, atau wali yang dia ini tidak puasa Ramadan, atau kalau ada wali misalkan katanya wali tapi amal-amal kok sudah gugur, itu nggak bisa. Tapi kalau misalkan dia sudah hilang akal, ini lain bab. Hilang akal, mana ada kefarduan untuk orang-orang yang tidak berakal. Tapi selagi dia manusia yang berakal, Islam, sehat, berakal, maka kewajiban-kewajiban amal-amal fardu tidak akan gugur daripada dirinya. Cara mendekatkan diri yang pertama dengan amal fardu. Banyak riwayat yang kita dengar, apalagi biasanya di bulan Ramadan, itu ada hadis yang sering kita dengar bahwa siapa yang mengamalkan amalan-amalan fardu itu jauh lebih baik daripada mengamalkan 70 kali lipat lebih baik daripada amal sunnah. Kemudian ini kelebihan daripada fardu seperti itu. Dan para ulama memberikan contoh fardu seperti pondasi. Kalau kita punya rumah,
Pondasi satu bangunan itulah fardunya. Kemudian rumah sudah ada pondasi, sudah ada tiangnya, tapi nggak ada pintu. Pintunya ada, belum ada kacanya, belum ada jendelanya. Jendela sudah ada, terasnya belum ada. Terasnya sudah ada, tapi pagar rumahnya belum ada. Pelengkap daripada keindahan rumah, itulah contoh daripada sunnah. Maka fardu penting. Seperti rumah tadi pentingnya tiang. Kalau nggak ada tiang ya rumah nggak akan indah, nggak akan bisa berdiri, bukan indah, nggak akan bisa berdiri. Dan keindahan rumah, keindahan satu bangunan, betul-betul dia dikatakan rumah yang layak huni ketika rumah tadi memiliki perlengkapan yang lengkap, maka baru bisa dikatakan rumah yang sempurna. Maka baru setelahnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wala yazalu abdi, tidak henti-hentinya hambaku, yataqarrabu, dia mendekat kepada aku, bin nawafil, dengan mengerjakan amal-amal sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku pun akhirnya cinta kepada dia. Di sini hadis menggunakan lafaz la yazalu. La yazal, tidak henti-hentinya. Di sini pun kita harus perhatikan bahwa untuk mendapatkan kecintaan Allah, Allah syaratkan di sini tidak henti-hentinya seorang hamba mengamalkan amalan-amalan sunnah sampai akhirnya aku pun cinta kepada dia. Jadi untuk mendekatkan diri pada Allah sampai Allah cinta itu nggak bisa dan tidak cukup mengamalkan amal sunnah itu hanya sekali dan kadang-kadang, tapi harus la yazalu, istiqomah terus menerus sampai akhirnya ketika seseorang itu istiqomah dalam mengamalkan sunnah, maka baru nanti kecintaan Allah Subhanahu wa taala datang ke dalam dirinya. Jadi harus istiqomah. Kalau hanya kadang-kadang, maka fadilah hadis ini tidak akan bisa dia dapatkan. Apapun amal-amal ketaatan itu mendatangkan kecintaan Allah. Min jami'i asnafil ibadat zahiruha, baik amal sunnah tadi, amal zahir seperti tilawat Al-Quran, itu kan amal-amal sunnah yang zahir, baca Al-Quran. Bahkan kata para ulama, membaca Al-Quran ini min a'dhami ma yataqarrabu bihi, ini adalah perkara yang paling cepat membuat kita mendekatkan diri kita pada Allah. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, apa kata Nabi? Ma taqarrabal ibad ilallah azza wa jalla bimithli ma kharaja minhu ya'nil Qur'an. Tidaklah seorang hamba dia mendekat kepada Allah lebih cepat daripada apa yang datang langsung daripada Allah. Mimma kharaja minhu, tidaklah seorang hamba bisa mendekat kepada Allah dengan apa amal yang lebih cepat yang langsung memang datang keluar dari Allah. Ya'nil Qur'an, yang dimaksud adalah Al-Quran. Al-Quran kan firman Allah. Maka siapa yang semakin banyak membaca Al-Quran, ini termasuk afdalun nawafil, termasuk afdalul ibadat yang berbentuk zahir. Tambah banyak baca Quran, tambah dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu juga amal-amal zahir lain, amal-amal sunnah seperti zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak riwayat kita pernah dengar juga bahwa ada sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu bernama Mu'adz bin Jabal. Kata Mu'adz, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepada aku satu amal yang paling utama. Wa aqrabuha ilallahi azza wa jalla." Dan amal itu membuat aku menjadi lebih dekat kepada Allah. Amal paling utama dan membuat aku lebih dekat pada Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, "Angtamuta wa lisanuka ratbum min dzikrillah." Engkau usahakanlah mati, meninggal dunia, wa lisanuka ratbum min dzikrillah, sedangkan lisan, lidah engkau selalu basah dengan zikrullah. Jadi selalu berzikir. Lidah basah itu maknanya selalu zikir. Pagi, siang, malam, berjalan, duduk, tidur, berbaring, ini amal yang bisa dikerjakan dimanapun. Maka kata Nabi,
usahakanlah engkau meninggal dunia dalam keadaan lisan engkau selalu basah dengan zikrullah. Nah, ini beberapa contoh kata para ulama, contoh amal-amal sunnah yang berbentuk zahir. Dan ini akan mendekatkan kita kepada Allah sampai Allah pun cinta pada kita. Begitu juga ada amal-amal sunnah yang berbentuk batin, amalan hati namanya. Di antaranya zuhud, wara', qanaah, tawakal, ridho, sabar. Ini amal-amal yang berbentuk amal hati. Jadi jangan kita hanya menganggap amalan itu yang nampak saja. Ndak. Amal itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Dan semuanya ada contoh-contoh yang mana contoh-contoh itu datang dari Nabi. Kalau kita tiru, itu menjadi satu amal sunnah. Tawakal, bergantung hanya pada Allah. Ridho, apa yang Allah berikan, maka kita betul-betul menerima pemberian daripada Allah. Zuhud, jangan sampai kecintaan kepada dunia masuk ke dalam hati. Qanaah, menerima pemberian Allah. Selalu sabar. Dunia kan, hidup itu kalau nggak dapat kesenangan, ya kesusahan, itu pasti. Kalau nggak sedang senang, ya susah. Maka kalau kita mendapatkan hal-hal yang menyenangkan hati, syukur pada Allah, itu amalan hati. Kalau memang kondisi terkadang dapat hal-hal yang menyusahkan hati, sabar. Sabar ini pun juga menjadi bahagian daripada amal-amal nawafil yang batin yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak riwayat, di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki beberapa orang hamba. Innalillahi unasan ma hum bi anbiya wala syuhada. Orang-orang tadi yang mereka menjaga sunnah-sunnah, baik sunnah berbentuk zahir ataupun sunnah yang berbentuk amalan-amalan batin, maka orang yang seperti inilah yang bisa dikatakan menjadi wali Allah. Maka nanti kalau dia sudah jadi walinya Allah Subhanahu Wa Taala, siapapun orang yang memusuhi dia, maka orang itu akan berhadapan dengan Allah. Inna unasan, ada beberapa orang kata Nabi, hadis riwayat Imam Abu Daud. Ada beberapa orang, mereka itu bukan nabi, bukan rasul. Ma hum bi anbiya wala syuhada. Mereka bukan nabi, bukan pula rasul. Wala syuhada, bahkan mereka ini bukan pula orang-orang yang mati syahid. Yakbituhumul anbiya wasyuhada yaumal qiyamah bimakanihim minallahi azza wa jalla. Karena mereka bukan nabi, bukan rasul, bukan orang yang mati syahid, di akhirat nanti orang-orang pada bingung. Bahkan yakbituhumul anbiya, ghibtah. Kita ada beberapa waktu yang lalu menerangkan tentang perbedaan hasad dengan ghibtah. Para nabi pun sampai iri pada mereka. Iri di sini bermakna ghibtah, bukan hasad. Heran Nabi, kok orang ini bukan jadi nabi, bukan rasul, bukan orang mati syahid, tapi kok derajatnya tinggi sekali di sisi Allah. Qalu ya Rasulullah manhum. Maka ketika Nabi menerangkan ada orang yang begitu mulia tapi bukan nabi, bukan rasul, sahabat heran. Siapa kira-kira mereka ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, hum qaumun tahabbu bi rauhillahi ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atunaha fa wallahi inna wujuhahum lanurun wa innahum la'ala nurun la yakhafuna idza khafan nas wa la yahzununa idza hazinan nas. Kata Nabi, orang-orang itu siapa? Mereka adalah orang yang mereka itu saling cinta mencintai karena Allah. Orang-orang yang mereka duduk berkumpul, kata Nabi, ala ghairi arhamin bainahum, duduk berkumpul saling mencintai karena Allah, padahal mereka tidak ada hubungan kekerabatan satu sama lain. Biasanya orang suka, ada rasa senang cinta mencintai, adik kakak, keluarga, ada hubungan silaturahim satu sama lain. Tapi kata Nabi di sini, mereka nggak ada hubungan, tetapi mereka cinta mencintai satu sama lain. Wala amwalun yata'atafunaha, dan mereka itu bukan pula cinta mencintai karena ada hubungan harta yang mereka saling memberi satu sama lain.
Kan orang itu kalau nggak ada hubungan, tapi kalau ada orang yang biasa memberi harta, uang pada dia, kan akhirnya hormat. Ini enggak, kata Nabi, harta pun mereka bukan memberi harta, akhirnya orang itu jadi cinta, enggak. Dan mereka itu berada, wajah-wajah mereka dipenuhi dengan nur, dan mereka berada di nur-nurnya Allah. Mereka sedikit pun tidak dalam perasaan takut, tidak juga dalam keadaan sedih ketika manusia dalam keadaan sedih. Kemudian selepas Nabi menerangkan hadis ini, Nabi membaca ayat, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, mereka itu tidak ada ketakutan dan juga tidak ada kesedihan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu merekalah orang-orang yang beriman, yang takwa kepada Allah. Jadi hasil orang takwa, orang yang dikatakan wali, itulah orang-orang yang mereka itu saling cinta mencintai karena Allah, bertemu berjumpa karena Allah, walaupun mereka itu tidak ada hubungan kekerabatan satu sama lainnya. Maka di sini hasilnya hatta uhibbahu, Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya pun cinta kepada dia. Kemudian kalau Allah sudah cinta, maka Allah katakan fa idza ahbabtuhu fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtushu biha atau yabtishu biha. Bisa dibaca yabtushu, bisa dibaca yabtishu. Kalau aku sudah cinta padanya, kata Allah, maka nanti aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku menjadi mata yang dia melihat dengannya. Aku menjadi tangan yang dia memegang dengannya. Aku menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Maknanya apa? Semua anggota tubuh dia akan bergerak, berjalan sesuai dengan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini tentu tidak bisa kita fahami dengan tekstualnya hadis. Kalau difahami tekstualnya hadis bahaya. Nanti ada orang punya pemahaman ittihad. Allah itu bersatu dengan makhluk. Ini kafir. Allah jadi tangannya, Allah jadi kakinya, Allah jadi matanya, Allah jadi pendengarannya, Allah jadi telinganya. Itu maknanya bukan ittihad. Ini kan bahayanya kalau orang itu memahami hadis dengan tekstual. Karena Allah katakan aku jadi tangannya. Lah apakah kemudian dia langsung punya pemahaman, oh ini Allah bersatu dengan hamba? Enggak, itu kafir. Orang yang punya pemahaman seperti ini keluar daripada Islam. Maknanya pertolongan Allah akan selalu berada dengannya. Penjagaan Allah akan selalu menyertai dia. Tangan yang dia gunakan, tangan itu pun akan bergerak sesuai dengan apa yang disukai Allah. Kalau dia mau bicara, tidak akan membicarakan apa-apa kecuali yang disukai oleh Allah. Kakinya berjalan, pasti berjalannya ke arah yang disukai, yang diridhoi oleh Allah. Kenapa? Tadi Allah sudah cinta pada dia. Maka ini hasil orang-orang yang betul-betul dia mengamalkan fardu dan sibuk dengan amal-amal sunnah, maka mau tidak mau nanti kehidupan dia berjalan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya itu. Wala in sa'alani la'u'tiyannah. Kalau sudah cinta pada Allah, Allah cinta pada dia, apapun yang dia minta, wala in sa'alani la'u'tiyannah. Pasti aku akan berikan apapun yang dia minta. Namanya Allah sudah cinta. Kita kalau punya anak, kalau sudah suka dengan anak, belum lagi anak itu minta sudah kita beri. Belum lagi dia sempat utarakan, bertahun-tahun sebelumnya sudah kita pikirkan, ini tanggal segini akan saya belikan dia hadiah sepeda motor. Belum lagi minta, sudah difikirkan. Kenapa? Ini tanda orang tua cinta pada anak. Makhluk saja kalau sudah suka, sudah cinta, sebegitu mudahnya memberi. Allah Subhanahu wa taala zat arhamur rahimin, zat yang paling penyayang. Sayangnya Allah itu tidak ada batasnya. Maka kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, kira-kira apa yang akan Allah beri? Apakah mungkin seorang hamba susah? Tidak akan mungkin. Wala in sa'alani la'u'tiyannah. Kalau dia sudah minta, maka pasti akan aku beri. Wala in ista'adzani la'u'idannah. Kalau dia pun minta perlindungan,
maka pasti aku akan berikan perlindungan kepada dia. Di sini juga menunjukkan satu keutamaan tentang amal namanya doa. Jadi doa itu dianjurkan. Kalau kita membuka satu pembahasan tentang pembahasan doa, doa itu dianjurkan atau tidak, maka nanti memang sebahagian ulama ada yang mengatakan yang lebih utama, sebahagian ulama mereka mengatakan yang lebih utama meninggalkan doa. Terima saja, qanaah saja dengan pemberian Allah jauh lebih baik. Memang ada pendapat yang sebahagian ulama mengatakan seperti itu. Tapi pendapat yang paling benar adalah seseorang yang terbaik tetap minta dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang itulah amalannya para nabi, para rasul. Nabi-nabi dulu ada keperluan minta pada Allah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau ingin punya anak soleh kan minta, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah kepada aku anak-anak yang soleh, berikanlah kepada aku anak-anak minas solihin yang termasuk golongan orang-orang soleh. Jadi minta, ini anjuran, minta rezeki, minta afiah, minta anak, minta kesehatan. Ini banyak hadis-hadis yang diajarkan oleh Nabi bagaimana seseorang itu dianjurkan untuk selalu meminta kepada Allah. Tapi memang kita tidak pungkiri ada beberapa wali Allah. Wali Allah tuh yang mau kita bahas wali yang gak ada ikhtilafnya. Siapa? Sahabat. Sahabat itu wali Allah. Contohnya banyak. Ada sahabat-sahabat yang mereka itu terkadangan. Di antara sahabat itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau dalam beberapa riwayat diceritakan di akhir umurnya menjelang wafat, beliau sempat diberikan ujian oleh Allah, matanya buta. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sempat sebelum wafat beliau buta. Padahal Nabi pernah memberitahu, bahkan dalam beberapa riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas itu termasuk mustajabud dakwah. Sahabat yang kalau berdoa tuh pasti makbulnya. Sehingga ketika ada orang menyakiti beliau, itu beliau pernah tersinggung, itu langsung orangnya dapat resiko. Maka ketika beliau buta, lama qila lahu, maka ada orang yang tanya pada beliau, Tuan, pada waktu itu beliau sudah buta, maka ada orang mengatakan, lau da'autallah, sebaiknya engkau doa minta pada Allah supaya disembuhkan. Engkau kan luar biasa, mustajabud dakwah, kalau doa pasti makbul. Apa kata Sa'ad? Faqala qada'ullah ahabbu ilayya min basari. Qada'ullah ahabbu ilayya min basari. Takdir yang Allah sudah berikan kepada aku lebih aku sukai daripada mata yang telah Allah ambil daripada diriku. Ini jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi ini kan derajat yang sekelasnya Sa'ad. Bukan berarti tadi, makanya kalau ada ikhtilaf, memang biasanya ada dalil dua arah. Ada ulama yang mengatakan menerima apapun daripada Allah lebih baik daripada minta. Tapi dari dalil-dalil yang banyak, doa dan minta itu, dalil yang paling benar itu doa dan meminta itu dianjurkan daripada seseorang hanya berdiam diri dan dia menerima pemberian Allah. Tapi kita juga tidak pungkiri seperti tadi ada beberapa derajat para sahabat yang mereka itu sudah sampai tingkatan menerima apapun yang Allah beri dan mereka tidak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sahabat yang seperti itu keadaannya. Di antaranya juga ada sahabat yang dibunuh oleh satu orang gubernur zalim. Sahabat namanya Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu. Beliau pada waktu itu bahkan sempat diangkat jadi khalifah di Mekah. Dibunuh oleh Hajjaj dan beliau ini juga terkenal sebagai sahabat yang makbul doanya. Dan pada waktu beliau dibunuh oleh Hajjaj sampai tingkatan dibunuh dan disalib, itu pun juga tidak doa minta pada Allah untuk diselamatkan, tidak. Tetap diam, beliau pun tidak berdoa, menerima takdir daripada Allah dan dia bersabar. Memang kita tidak pungkiri ada hadis-hadis yang seperti ini, tapi itu dikembalikan kepada derajat yang memang begitulah tingkatan derajat yang memang Allah berikan mereka tingkatan yang tinggi. Makanya jadi sahabat.
Tapi tetap hadis-hadis dan contoh-contoh yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan tentang meminta kepada Allah itu jauh lebih banyak daripada seseorang hanya berdiam diri tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini hadis Bapak Ibu yang mulia di antara hadis yang menjadi pokok dalam Islam, yaitu kalau seseorang dia betul-betul ingin jadi wali Allah, tidak ada cara, tidak ada langkah kecuali amal fardu dijaga. Dan amal fardu itu saja sebenarnya cukup untuk membuat dia ini dekat pada Allah. Tapi kalau ingin menyempurnakan, maka tidak ada cara mendapatkan kecintaan Allah kecuali dengan menyibukkan diri dengan amal-amal sunnah. Ketika amal sunnah dia buat, sibuk dengan amal sunnah, baru nanti kehidupan dia sehari-hari, anggota tubuhnya, badan, kaki, tangan, pemikiran, semua akan selalu mendapatkan pertolongan daripada Allah. Minta pun kalau sudah minta pasti Allah berikan, minta perlindungan pun pada Allah pasti Allah akan berikan perlindungan kepada dirinya. Al-haditsut tasi' wa tsalasun, hadis yang ke-39. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi telah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, tajawazali an ummati, Allah telah membiarkan, tidak menghukum untuk umatku al-khata', kekeliruan, wan nisyan, dan lupa, wama, dan apapun ustukrihu alaih, yang dipaksakan ke atasnya. Hadis ini diriwayatkan hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Imam Al-Baihaqi, dan selain mereka berdua. Jadi banyak ulama yang meriwayatkan hadis ini. Ini pun juga hadis yang kita dengarkan Bapak Ibu yang mulia termasuk pondasi dalam keislaman. Dari hadis ini maka akan lahir nanti banyak kaidah-kaidah, permasalahan-permasalahan dalam hukum. Allah tidak menghukum, maknanya memaafkan, mengangkat dosa daripada umatku dari kekeliruan mereka ataupun pekerjaan-pekerjaan yang mereka tinggalkan karena lupa atau mereka kerjakan karena lupa, dan juga apapun amal yang dipaksakan kepada mereka itu semua diangkat dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis lafadznya umum. Hadis ini lafadznya umum. Jadi apapun perbuatan karena keliru atau dikarenakan lupa ataupun dikarenakan dipaksa, maka perbuatan itu diampuni, diangkat dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum. Tapi memang nanti secara khusus ada beberapa perincian. Jadi secara terperinci, tidak semua yang diangkat dosanya kok kemudian seseorang berlepas tangan, enggak juga. Contoh, dalam pembahasan kitab fikih nanti ada namanya Kitabul Jinayat, bab tentang pidana, di akhir-akhir bab fikih. Pembunuhan di dalam Islam itu ada namanya pembunuhan khata', pembunuhan yang salah dan keliru. Apakah kemudian ketika ada orang membunuh karena keliru, contoh keliru, dia membawa panah. Ketika panah pergi ke tengah hutan, nampaklah seekor rusa, maka dia memburu rusa. Diarahkan, dibidiklah panah tadi ke arah rusa. Ketika terlepas anak panah, pas pula lewat orang. Bukannya rusa yang kena panah, orang yang kena panah langsung mati. Ini dalam istilah hukum fikih, ini namanya pembunuhan yang keliru. Nggak ada tujuan dia membunuh. Sama dengan tabrakan, balantak, naik mobil, tahu-tahu ada sepeda motor. Kadang orang yang bawa mobil itu sudah betul-betul bagus, baik cara bawa mobilnya, nggak taunya orang yang bawa motornya mabuk, ketabrak, mati. Dosa nggak yang seperti ini? Dosanya bisa saja diangkat, tapi tanggung jawab nggak bisa lepas daripada dirinya. Maka ada istilah nanti dalam kitab fikih ini dalam hukum Islam, kalau hukum pidana dalam negara, yang bapak-bapak yang belajar hukum pidana negara yang paham. Yang saya ceritakan di sini hukum Islam. Membunuh walaupun tidak sengaja,
maka dalam hukum Islam tetap kena diat, denda, tetap juga membayar 100 ekor unta apabila keluarga tadi tidak memaafkannya. Perbedaannya dia nggak boleh dikisos, hanya itu. Tapi kalau membunuh dikarenakan sengaja, itu yang pertama kali. Kalau dituntut kisos oleh keluarga, dia bisa dikisos, bisa dihukum balas. Maksudnya yang menghukum balas pembunuhan bukan dia. Sama seperti negara kita, ada petugas eksekusinya, bukan keluarga ahli waris, enggak. Nah, kalau membunuh tapi nggak sengaja, maka nanti kalau ahli waris tidak memaafkan, tetap dia membayar 100 ekor unta. Jadi dosa yang diangkat itu bukan berarti nanti tanggung jawabnya terlepas. Contoh lagi dalam kitab fikih nanti ada pembahasan, seseorang sholat. Ketika sholat, tahu-tahu selesai sholat subuh, baru sadar, innalillahi, saya junub, katanya, belum mandi. Ini kan keliru. Kekeliruan yang dia buat itu nggak ada dosa. Keliru itu mengerjakan satu hal yang berbeda dengan apa yang dia niatkan, itu namanya keliru. Kalau sudah niat ya bukan keliru, nggak sengaja itu keliru. Maka orang yang seperti tadi sholat, tahu-tahu selepas sholat baru sadar, wah, belum mandi wajib, padahal saya junub. Selesai sholat, maka bagaimana? Dosanya nggak ada masalah. Tapi bukan berarti kemudian nggak ada sholat, akhirnya sholat yang dia kerjakan tadi nggak perlu diganti, wajib qadha itu. Kalau masih ada waktu ya mandi, selepas mandi ya sholat. Tapi kalau misalkan waktu sudah habis, baru ingat, ya mandi, kemudian selepas itu ganti sholat subuh yang tadi dia tinggalkan. Kenapa? Dengan kekeliruan dia, kewajiban tanggung jawab bukan langsung terlepas daripada dirinya. Secara umum hadis memang seperti yang tadi kita dengar, tetapi hadis bukan satu, hadis itu banyak. Maka ada pembahasan secara umum hadisnya seperti tadi yang kita dengarkan. Begitu juga ada perincian-perincian dalam riwayat-riwayat lainnya yang menerangkan bahwa ternyata orang yang keliru ataupun orang yang lupa ataupun orang yang dipaksa, itu pun banyak keadaan yang mana memang dosa itu tidak diberikan, tidak dimasukkan kategori dosa oleh Allah, tapi bukan berarti kemudian tanggung jawab hilang daripada dirinya. Lupa belum sholat, nggak dosa, tapi kalau sudah ingat, wajib sholat. Lupa, tahu-tahu tertidur, terbangun tahu-tahu jam 7 pagi. Apakah kemudian sholat subuhnya jadi hilang tanggung jawab? Tidak. Bangun sholat subuh, kerjakan, ganti apa amal-amal yang telah dia tinggalkan. Maka di sini termasuk dalam hadis ini anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada umat ini. Ada satu ayat Al-Qur'an yang sering kita baca, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sampai akhir ayat. Ini ayat ini ada asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya adalah ketika ayat wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu. Kalau engkau tampakkan apa yang ada di dalam hatimu ataupun engkau sembunyikan, yang nampak, yang tersembunyi, yuhasibukum bihillah, semuanya akan dihisap oleh Allah. Sahabat mendengarkan ayat ini kaget dan menangis. Yang tersimpan dalam hati itu pun dihisap Allah. Kalau yang keluar kan masih, oh itu memanglah sudah kita buat. Tapi yang terbetik dalam hati, yang tersembunyi, kata Allah, yuhasibukum bihillah, itu pun juga akan dihisap oleh Allah. Maka kata sahabat, menjadi berat ini, ayat ini ketika turun, maka akhirnya beberapa orang sahabat datang pada Rasulullah. Kemudian sahabat tadi mengatakan, kullifna minal amal ma la nutiq. Ya Rasulullah, kami telah dibebani amal-amal yang tidak kami mampu. Yang ada di dalam hati terbetik itu pun dihisap Allah, kami tidak mampu. Maka Nabi SAW ketika sahabat tadi ramai-ramai datang, apa kata Nabi? Apakah kalian mau niru-niru Bani Israel
yang mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami akan lawan. Kami dengar, kami tapi tidak akan mau taat. Itu Bani Israel, kata Nabi, jangan tiru. Katakan sami'na wa ata'na, ya Allah, kami dengar dan kami siap taat. Maka ketika sudah dapat targhib dari Nabi seperti itu, akhirnya sahabat pun mengatakan sami'na wa ata'na. Maka baru Allah puji, ada orang kalangan umat ini yang dapat perintah, kemudian mereka katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kemudian selepas itu di ujung-ujung ayatnya Nabi ayat turun, yang mana ayat ini juga jadi doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Akhir-akhir ayat tadi. Maka Allah ajarkan, setelah mereka sahabat mengatakan sami'na wa ata'na, maka ada doa yang Allah ajarkan. Mereka mengatakan, orang beriman tadi yang mengatakan sami'na wa ata'na, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah engkau azab kami, in nasina, apabila kami lupa, au akhtana, atau ketika kami keliru. Maka ketika seorang hamba membaca ayat ini, Allah pun mengatakan, qad fa'altu, ya, telah aku kabulkan permintaanmu. Sampai akhir ayat. Akhir ayat itu, la taqata lana bih, ya Allah, janganlah engkau bebankan kepada kami amal-amal yang tidak kami mampu. Allah pun juga katakan, ya, aku terima dan aku kabulkan permintaanmu. Sampai doa di bawah, Rabbana waghfir lana warhamna anta maulana. Semua di akhir ayat Allah akan jawab, qad fa'altu, aku telah terima permintaanmu. Jadi ini sifat-sifat yang memang sudah diberikan oleh Allah kekhususan untuk umat ini. Mulai sahabat sudah Allah beri, dan kepada kita termasuk diantaranya ketika membaca ayat ini ayat juga sebagai qiraah, dan siapa yang membaca ayat ini pun juga menjadi doa supaya kita ini tidak dibebani oleh Allah hal-hal yang tidak kita mampu. Nah, ini amal sahabat. Sahabat itu ketika mereka diperintahkan satu amal, maka sahabat itu diajarkan Nabi, mampu nggak mampu katakan kami siap taat. Yang mana pasti waktu itu wahyu kan turun, hukum masih bisa berubah. Kalau sekarang hukum tidak berubah lagi. Zaman sahabat seperti itu, memang harus memiliki kesiapan iman yang tinggi. Kalau sudah Allah perintahkan, nggak mampu katakan kami tetap siap taat. Lah siapa nanti yang mereka mengatakan kami siap taat, maka nanti akhirnya baru keringanan-keringanan Allah berikan. Kekeliruan, lupa, dan hal-hal yang dipaksakan kepada dirinya, itu semua dosanya akan diangkat oleh Allah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini dalam hadis ini pun juga menjadi satu pondasi yang penting. Kalau dijabarkan, maka hukum fikih banyak lari mengambil merujuk di dalam kaitan dalil daripada hadis ini. Jadi alhamdulillah, hadirin Bapak Ibu yang mulia, ini dua hadis yang bisa kita dengarkan pada pagi hari ini. Hadis yang sangat penting yang menjadi pondasi dalam kehidupan dalam agama Islam, dan ini yang menjadi penyelesai masalah juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita bisa ambil faedah dan kita bisa bawa dalam kehidupan kita. Sebelum kita tutup doa kifarah majelis, mungkin ada yang tidak bertanya dari Bapak Ibu, silakan. Silakan Pak. Sunnah, nawafil, mandub, ini dalam istilah Arab namanya mutarodif alfaz. Lafaz yang tulisannya berbeda tapi maknanya sama. Mutarodif alfaz. Jadi yang dimaksud yaitu satu. Tapi nanti dalam istilah nawafil, nafil ini Bapak Ibu, asli kata terjemahannya itu artinya adalah tambahan. Tambahan. Amal fardu, amal pokok, nafil, jamaknya nawafil, itu artinya tambahan. Maka namanya tambahan kan satu hal yang lebih daripada hal pokok, itu namanya tambahan. Tapi nanti kalau kita menengok dalam bahasa Arab karena luas,
bisa jadi nanti nafil itu diartikan fardu dalam beberapa hal. Contoh, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini ayat yang mana perintah untuk Nabi. Karena jelas di situ wa minal laili, dan sebahagian daripada malam. Fatahajjad bihi, salat tahajudlah engkau di sebahagian dari malam, nafilatan, nafilah, sebagai tambahan, laka, tambahan yang khusus untuk engkau wahai Muhammad. Nafil itu artinya tambahan. Lah sekarang Allah katakan khusus untuk Nabi ini, karena ayatnya khitab, yang Allah ajak bicara khusus Nabi bukan umat. Wahai Muhammad, malam hari ada amal tambahan khusus untuk engkau, yaitu sholat tahajud. Tahajud sunnah bagi kita, tapi wajib untuk Nabi. Jadi Allah sudah katakan ada amal tambahan untuk engkau. Jadi nafil pada dasar secara umum penggunaan fikih, nafil, sunnah, mandub. Kalau kita baca kitab fikih itu artinya semua mengarah kepada sunnah. Ini namanya mutarotif alfaz. Tapi kalau nanti dibahas secara terperinci, arti aslinya ada. Nafil itu tambahan, secara umum namanya tambahan, tentu hal yang di luar pokok. Nah, kalau yang pokok tidak ada tambahan-tambahan di dalamnya. Tapi nanti ada beberapa pembahasan khusus. Nafil memang bisa diarahkan kepada fardu. Tapi tadi kalau memang ada satu khitab khusus yang Allah sampaikan, contohnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat tahajud wajib untuk Nabi, sudah ditambahkan oleh Allah. Umatnya tahajud itu menjadi sunnah. Ini mungkin jawaban yang bisa saya berikan. Semoga bisa memberikan jawaban. Ada yang tidak bertanya lagi dari ibu-ibu? Saya kira cukup. Jadi alhamdulillah, ini hadis yang bisa kita dengar. Besok insya Allah hadis yang ke-40. Ada sisa 3 hadis, 40, 41, 42. Kemungkinan satu pertemuan lagi ini bisa diselesaikan. Dan insya Allah di pekan setelahnya itu akan, karena ada permintaan untuk memberikan sanad ijazah daripada hadis ini, insya Allah nanti di pertemuan yang kedua selepas ini ya, selepas hatam, maka kita akan bacakan sanad-sanad yang kita miliki daripada kitab ini. Di antara keutamaan umat Nabi Muhammad SAW untuk menjaga keilmuan itu ada sanad. Sanad itu maknanya punya guru ke guru, guru ke guru sampai Rasulullah. Jadi ilmu itu tidak dapat di pinggir jalan, tidak. Maka insya Allah semoga umur panjang. 3 hadis yang tersisa kita selesaikan, dan di pertemuan selanjutnya kita akan sampaikan sanad hadis yang kita dapatkan daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Demikian mungkin Bapak Ibu yang mulia yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga berfaedah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.